Di sini disebutkan tabel sudut istimewa trigonometri. Tabel sudut istimewa trigonometri dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran pertama berisi 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kuadran kedua diisi oleh 120 derajat, 135 derajat, 150 derajat, dan 180 derajat. Kuadran ketiga diisi oleh 210 derajat, 225 derajat, 240 derajat, dan 270 derajat. Dan kuadran yang terakhir yaitu kuadran 4 diisi oleh 300 derajat, 350 derajat, 330 derajat. C. Perbandingan trigonometri suatu sudut di berbagai kuadran. Di sini disediakan gambar. P ada sembarang titik di kuadran 1 dengan koordinat X, Y. OP adalah garis yang dapat berputar terhadap titik asal O dalam koordinat kartesius, sehingga sudut XOP dapat bernilai 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Perlu diketahui bahwa OP yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R, dan R lebih dari 0. Berdasarkan gambar di atas, keenam perbandingan trigonometri baku dapat didefinisikan dalam absis yaitu X, ordinat yaitu Y, dan panjang OP yaitu R sebagai berikut. 1. Sin A sama dengan ordinat P per panjang OP sama dengan Y per E. 2. Cos A yaitu absis P per panjang OP sama dengan X per R. Yang ketiga, tan A, ordinat P per absis P sama dengan Y per X. Yang keempat, kosekant A yaitu panjang OP per ordinat P sama dengan R per Y. Yang kelima, sekant A, panjang OP per absis P sama dengan R per X. Dan yang terakhir, kotangan A sama dengan absis P per ordinat P sama dengan X per Y. Dengan memutar garis OP, maka sudut XOP sama dengan sudut dapat terletak di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, atau kuadran 4 seperti pada gambar di bawah ini. D. Rumus-rumus trigonometri. Pengukuran sudut. Definisi ukuran sudut dalam derajat yaitu 1 derajat merupakan 1 per 360 putaran. 1 derajat juga merupakan sama dengan 60 derajat. 1 juga merupakan 60 derajat atau detik. Definisi sudut dalam radian. Besar sudut yang dihasilkan oleh perputaran sebesar jari-jari lingkaran. Hubungan ukuran derajat dengan ukuran radian merupakan 1 derajat sama dengan pi per 180 derajat radian, sedangkan 1 radian sama dengan 180 derajat per pi. Perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Di dalam gambar disebutkan A sin alfa sin A sama dengan depan miring sama dengan A per C. B cos A sama dengan A pit per miring sama dengan B per C. C sama dengan tan A sama dengan sin A sama per cos A sama dengan depan per A pit sama dengan A per B. Yang
D cosecant A miring per depan sama dengan 1 per sin A sama dengan C per A. Yang E, secant A miring per apit 1 per cos A sama dengan C per B. Dan yang terakhir, kotangan A sama dengan cos A per sin A sama dengan apit per depan sama dengan 1 per tan A sama dengan B per A. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Pada gambar disebutkan A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. A merupakan sisi miring, B merupakan sisi depan sudut, C merupakan sisi samping sudut. Definisi perbandingan trigonometri sudut siku-siku pertama adalah sinus A sama dengan sin A sama dengan AC per BC sama dengan B per A atau sering disingkat sin demi. Kosinus A sama dengan cos A sama dengan AB per BC sama dengan C per A sering disingkat cosami. Dan yang terakhir, tangan A sama dengan tan A sama dengan AC per AB sama dengan B per C sering disingkat tan desa. Dan untuk definisi perbandingan trigonometri sudut siku-siku kedua adalah yang pertama, tan theta sama dengan sin theta per cos theta. Yang kedua, secant theta sama dengan sec theta sama dengan 1 per cos theta. Yang ketiga, cosecant theta sama dengan cosec theta sama dengan 1 per sin theta. Dan yang terakhir, kotangan theta sama dengan cot theta sama dengan 1 per tan theta. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu perbandingan sudut relasi trigonometri 1. Perbandingan sudut relasi trigonometri definisi dasar trigonometri pembangunan pada segitiga yang hanya memenuhi sudut kuadran 1 dan sudut relatif, yaitu 0 derajat sampai 90 derajat. Pembagian sudut dalam trigonometri yaitu kuadran 1 di antara 0 derajat sampai 90 derajat. Atau bisa ditulis dengan 0 derajat kurang dari 0 derajat kurang dari pi per 2. Kuadran 2 yaitu di antara 90 derajat sampai 180 derajat atau bisa ditulis dengan pi per 2 dari 0 kurang dari 0 kurang dari pi. Kemudian kuadran 3 yaitu antara 180 derajat kurang dari theta kurang dari 270 derajat yang bisa ditulis dengan pi per 2 kurang dari theta kurang dari 3 pi per 2. Kemudian kuadran 4 yaitu antara 270 derajat sampai 360 derajat yang bisa ditulis dengan 3 pi per 2 kurang dari theta kurang dari 2 pi. Kemudian perbandingan sudut dan sudut relasi trigonometri 2. Untuk setiap alfa lancip, maka 90 derajat plus alfa dan 180 derajat min alfa akan menghasilkan sudut kuadran 2. Dalam trigonometri, relasi sudut-sudut tersebut dinyatakan sebagai berikut. Alfa lebih besar dari 360 derajat. N kali 360 plus alfa sama dengan sin N 360 derajat plus alfa sama dengan sin alfa. Cos N kali 360 derajat plus alfa sama dengan cos alfa. Tan N kali 360 derajat plus alfa sama dengan tan alfa. Cosec N 3 kali 360 derajat plus alfa sama dengan sekan alfa. Sekan N 360 derajat plus alfa sama dengan kosekan alfa. Kotangan N 360 derajat plus alfa sama dengan tangan alfa. Next. Selanjutnya yaitu rumus trigonometri sudut-sudut relasi. Sudut 90 derajat min alfa. Sin 90 derajat min alfa sama dengan cos alfa.
cos 90 derajat min alfa sama dengan sin alfa. Tan 90 derajat min alfa sama dengan kotangan alfa. Kotangan 90 derajat min alfa sama dengan tangan alfa. Sekan 90 derajat min alfa sama dengan kosekan alfa. Kosekan 90 derajat min alfa sama dengan sekan alfa. Kemudian sudut 90 derajat plus alfa. Sin 90 derajat plus alfa sama dengan kosekan alfa. Cos alfa. Cos 90 derajat plus alfa sama dengan min sin alfa. Tan 90 derajat plus alfa sama dengan min kotangan alfa. Kotangan 90 derajat plus alfa sama dengan min tangan alfa. Sekan 90 derajat plus alfa sama dengan min kosekan alfa. Kosekan 90 derajat plus alfa sama dengan sekan alfa. Kemudian sudut 180 derajat min alfa. Sin 180 derajat min alfa sama dengan sin alfa. Cos 180 derajat min alfa sama dengan min cos alfa. Tan 180 derajat min alfa sama dengan min tan alfa. Kotan 180 derajat min alfa sama dengan min cos alfa. Sekan 180 derajat min alfa sama dengan min sekan alfa. Kosek 180 derajat min alfa sama dengan kosekan alfa. Sudut 180 derajat plus alfa. Sin 180 derajat plus alfa sama dengan min sin alfa. Cos 180 derajat plus alfa sama dengan min cos alfa. Tan 180 derajat plus alfa sama dengan tan alfa. Kotangan 180 derajat plus alfa sama dengan kotangan alfa. Sekan 180 derajat plus alfa sama dengan min sekan alfa. Kosekan 180 derajat plus alfa sama dengan min kosekan alfa. Next. Oke, yang selanjutnya bisa kita lihat. Next. Dalil segitiga. Aturan sinus. Untuk mencari suatu luas segitiga bisa menggunakan aturan trigonometri, yaitu dengan perbandingan A yang merupakan salah satu sisi sudut sama sisi A, B, C dengan rumus A per sin A sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin C. Aturan kosinus. Yang pertama, A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C min 2BC cos alfa atau cos alfa sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat per 2BC. B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC cos B atau cos B sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min B kuadrat per 2AC. Kemudian yang C yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos C atau cos C sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min C kuadrat per 2AB. Aturan tangan yaitu A plus B per A min B sama dengan tan setengah A plus B per tan setengah A plus B. Luas segitiga. Jika diketahui ketiga sisinya, maka menggunakan rumus L sama dengan akar sisi kali sisi min salah satu panjang sisi segitiga masing-masing dengan S sama dengan setengah A plus B plus C sama dengan setengah keliling sudut ABC. B. Jika diketahui dua sisi dan satu sudut, L sama dengan setengah AB sin C sama dengan setengah AC sin B sama dengan setengah BC sin A. Jika diketahui dua sudut dan satu sisi, maka menggunakan rumus L sama dengan A kuadrat sin B sin C per 2 sin A. Kemudian L sama dengan B kuadrat sin A sin C per 2 sin B. Kemudian L sama dengan A kuadrat sin A sin B per 2 sin C. Kemudian yang D jika diketahui dua sisi dan sebuah sudut di hadapan dua sisi. Menggunakan aturan sinus, yaitu B per sin
B sama dengan C per sin C. Next. Identitas trigonometri adalah kesamaan yang memuat perbandingan trigonometri dari suatu sudut. Sebuah identitas trigonometri dapat ditunjukkan kebenarannya dengan 3 cara. 1. Dimulai dengan menyederhanakan ruas kiri menggunakan identitas sebelumnya, sampai menjadi bentuk ruang sama dengan ruas kanan. 2. Mengubah dan menyederhanakan ruas kanan sampai menjadi bentuk yang sama dengan ruas kiri. Yang ketiga, mengubah baik ruas kiri maupun ruas kanan ke dalam bentuk yang sama. Ada beberapa rumus identitas trigonometri yang perlu kita ketahui seperti 1. Rumus dasar yang merupakan kebalikan, yaitu tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Yang kedua, cos kotangan alfa sama dengan cos alfa per sin alfa. Yang selanjutnya, rumus dasar yang merupakan hubungan perbandingan. Tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Kotangan alfa sama dengan cos alfa per sin alfa. Next. Sekian presentasi dari kelompok 11. Apabila terdapat kekurangan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.